Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun dan dalam kondisi berbahagia. Kali ini kita akan mencoba menentukan azimut pada suatu poligon. Pada soal ini adalah poligon terbuka. Kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa titik. Ya, ada beberapa titik, dari titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kemudian azimut azimut garis AB diketahui sebesar 46 derajat. Sebelum kita lanjut, kita harus menyepakati suatu pembacaan sudut di sini. Di sini kalau kita berjalan dari A ke B, ke C, ke D sampai ke K, itu dari A ke B, di B ini ada sudut 100, maka yang di B ini kita sebut bagian kanan. 100 itu adalah bagian kanan. Bagian kirinya adalah 360 dikurang dengan 100. Jadi sudut kiri itu adalah 360 dikurang dengan 100. Berarti di sini adalah 260. Kemudian di titik C bagian kiri, sudut bagian kirinya adalah 37. Bagian kanannya adalah 360 dikurang dengan 37 derajat. Begitu juga di D. Di D bagian kirinya adalah 360 dikurang 75. Bagian kanannya adalah 75. Di E bagian kanannya adalah 70, bagian kirinya adalah 360 dikurang 70. Terus bagian di F, ya, saya ulang lagi. Jadi dari seolah kita berjalan dari A, B, C, D, E. Jadi ada bagian kiri, ada bagian kanan. Kalau di F kita lihat angka 96 itu adalah bagian kiri. Bagian kanannya adalah sebesar 360 dikurang dengan 96. Titik G juga bagian kirinya adalah 108, bagian kanannya adalah 360 dikurang dengan 108. Titik J bagian kanan, sudut bagian kanan adalah 68, bagian kirinya adalah 360 dikurang 68. Nah, kemudian kita coba garis AB. Garis AB di sini azimutnya adalah 46. Ya. Kemudian pada titik B itu sudut bagian kirinya ada yang ada adalah bagian kanan. Jadi bagian kanan kita input 100. Kemudian BC, kemudian CD. CD bagian kiri, berarti sini adalah bagian kiri. BC di titik C kiri. C kiri sebesar 37. Ya. Kemudian di D75 kanan. D75 kanan. Kemudian 75 kanan, di E itu adalah 70 kanan. 70 kanan. Di titik F 96 kiri. 96 kiri. Di titik G 108 kiri. Di titik H 90 kanan. 90 kanan. Di titik I dan J, I adalah 37 kiri, di J 68 kanan. 37 kiri, 68 kanan. 37 68. Nah, oke. Nah, sekarang kita
tandai yang sudut yang diketahui. Kita kasih warna, misalnya saya kasih warna ini, saya kasih warna, itulah sudut yang diketahui dari soal. Kemudian dilanjutkan, terus lanjut ya. Nah, sekarang kita butuh sudut yang kiri. Jadi kalau yang di titik B itu yang di kirinya adalah 360 dikurang dengan 100. Jadi ini 360 dikurang dengan 100. 360 kurang dengan 100. 37 oke. Kita butuh yang kiri, yang kanan tidak kita butuhkan untuk proses perhitungan selanjutnya, tapi kita butuh yang kiri. D itu berarti D adalah C37 udah, D75 berarti yang kirinya adalah 360 kurang 75. Ini semua kurang 360 kurang dikurangi 75. Kemudian ini juga 360 dikurangi 70. Nah ini juga 360 dikurangi 90. Terus ini 360 dikurangi dengan 68. Nah selesai. Jadi sekarang kita tinggal menghitung, menentukan berapa azimut BC, berapa azimut CD, DE, EF sampai ke titik JK, berapa azimut JK. Oke, sebelum kita mulai, nah ini ada perjanjiannya. Jadi ini kalau nanti azimut sebelum ditambah dengan sudut bagian kiri kalau dijumlahkan kecil dari 180, maka harus ditambah dengan 180. Jika besar dari 540, maka harus dikurangi dengan 540. Kalau dia di antara 180 dan 540, maka dikurangi dengan 180. As itu adalah azimut sebelumnya, kemudian SBK adalah sudut bagian kiri. Kita coba mencari azimut BC. BC azimut sebelum adalah 46. Ditambah dengan sudut kirinya 260. 306 diantara 180 dan 540, maka harus dikurangi dengan 180. Nah ini juga azimut sebelum ditambah dengan sudut bagian kiri 37. 163 kurang dari 180 kita tambah dengan 180. Nah ini juga 100 azimut sebelum ditambah 285, hasilnya 628 melewati angka 540, maka kita kurang dengan 540. Azimut sebelum ditambah dengan 290, maka ini di hasilnya adalah 378. Di antara 180 dan 540, maka dikurangi dengan 180. Terus lanjut, azimut sebelum ditambah dengan sudut bagian kiri, maka ini harus dikurang 180. Azimut sebelum ditambah dengan sudut bagian kiri di G itu 222 dikurang 180, dapatnya adalah 4. Azimut sebelum ditambah dengan sudut bagian kiri H 312 dikurang 180. Azimut sebelum ditambah 37 169 ditambah dengan harus ditambah dengan 180. Azimut sebelum ditambah 292 641 lewat dari 641, maka ini harus dikurangi dengan 180. Nah, dikurangi dengan 540. Nah, ini hasil azimut ya, dengan mudah kita menghitungnya. Kita contohkan BC. BC diantara hasilnya diantara 90 dan 190. BC adalah 126, benar. CD diantara 270 dan 360. CD 343.
Kemudian ini adalah DE di antara 0 dan 90 derajat itu adalah 88. Ini udah benar ya, sampai ke titik azimut JK. Azimut JK kalau kita lihat, JK itu antara 180 dan 90 antara 180. Itu besarnya adalah azimutnya adalah sebesar ini, adalah di sini didapat adalah 101. Oke. Sekarang kita dari titik K ke titik A. Dari titik K ke titik A kita mulai bagian kirinya DJ 68 di I 37, saya langsung aja ini 37, maka di sini 360 dikurang 37, di H 90, kemudian di G harusnya bagian kirinya ini adalah ini 108, bagian kirinya adalah 360 dikurang 108. Di F adalah 96, bagian kanannya 96, maka di sini 360 dikurang 96. Kemudian 264 apa lagi? Di titik E ini adalah kirinya 70. Kemudian di titik E D75 kalau ini ada di 37, ini 360 dikurang 37. Nah, kemudian di titik B itu bagian kirinya adalah 100. Kita mencari azimut KJ karena harus diketahui dulu azimut awal. Jadi KJ itu JK nya adalah 101, maka KJ nya ditambah 180 281. Jadi KJ itu adalah 281. Maka azimut JI adalah kita tambah azimut sebelum ditambah dengan sudut bagian kiri 349, maka ini dikurang dengan 180. Kemudian ini azimut sebelum ditambah dengan sudut bagian kiri, ini dikurang dengan 180. Kemudian ini juga azimut sebelum ditambah. Ini saya copy aja dulu, saya copy. Nah, ini 402 kurang 180, kemudian ini kurang 180, kemudian ini kurang, ini 558, ini dikurang dengan 540, ini ditambah 180, ini dikurang 180, ini dikurang 180, ini dikurang 180, 226. Maka azimut di titik BA adalah azimut BA adalah garis BA itu adalah 226. Bisa kita buktikan, ini 46 tambah dengan 180 adalah 226. Oke, selesai. Secara cepat dengan Excel kita menentukan azimut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.